Ini adalah fungsi power, pangkat ya. Jadi katanya kalau powernya Y, Z, maka dia akan mengembalikan Y pangkat Z gitu sih. Ya, caranya adalah seperti ini. Oke. Kalau klaim kan gampang ya, jadi saya aja yang nulis ya. Kalian mulai fakta aja. Klaimnya adalah untuk semua Y anggota dari R, bilangan real ya. Bilangan real itu artinya bilangan gitu, 1,5, 7,6 gitu ya bisa ya. Kemudian dan Z-nya itu adalah anggota dari bilangan natural 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka berlaku katanya dia mengklaim bahwa fungsi power dengan input Y dan Z ini ya sama nih Y0 Z0 sebenarnya itu sama dengan return itu Y pangkat Z gitu ya 0 pangkat Z0 itu ya klaimnya ya. Sekarang kita tulis faktanya. Nah, kalau ini gilirannya kalian gitu. Oke. Coba kalian kotret-kotret faktanya. Tapi kalau fakta di basis mah tahu lah ya. Coba dong. Coba tulis di izin to join ya Bu, karena sekarang di saya presentasinya nggak berubah. Unknown sender. Oh, siapa itu? Oke. Coba ada yang bisa bantu saya fakta ketika di basis, ketika J-nya 0. Atau saya harus tunjuk? Atau ada yang X0 sama dengan 1. Apa? X0 sama dengan 1. X0 sama dengan 1. Nah, gampang kan ya? Terima kasih. Oke, jadi fakta ketika dia di basis itu adalah X0 sama dengan 1. Ini ya basisnya ya. Nah, sekarang yang selanjutnya. Yang selanjutnya apa tadi? Ini ada J nggak? Nggak ada ya J. I juga nggak ada sebenarnya. Kita pakai I lah ya. Kan pakainya J melulu gitu ya. Supaya tahu bahwa sebenarnya variabel lain juga boleh gitu. Yang penting tidak ada variabelnya di sini gitu. I nggak ada kan ya? Nggak ada. Jadi kita misalnya pakai, atau nanti kalian jadi bingung ya. Udah janganlah nanti jadi bingung. Udah J aja lah. Jadi J itu menunjukkan iterasi keberapa gitu ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi tadi, ini kalau saya copy paste nih ya, itu berarti yang perlu kita lakukan fakta di XJ plus 1, ya. Jadi next setelah basis gitu ya. Sama dengan apa, terus ada apa lagi nih? Ada Z, ada Y ya. Jadi ZJ plus 1, kemudian nah X-nya ini kan ya. Kemudian ada YJ plus 1. XJ plus 1 itu yang paling susah gitu ya. Maksudnya sama seperti yang tadi gitu ya, karena ada di dalam if. Nah, sekarang yang ini aja dulu, yang Z aja dulu. Atau Z mah ada for-nya ya, yang Y dari belakang, dari bawah. Oke, ada yang volunteerly? YJ kuadrat. Oke, Kemas apa? YJ plus 1-nya sama dengan YJ pangkat 2, Bu. Oke, sip. Gitu dong, ternyata masih pada bangun ya. Gitu ya. Nah, coba siapa? Adrian. Tadi mau jawab yang ZJ plus 1. ZJ plus 1 sama dengan flooring ZJ per 2, Bu. Oke, sip. Gitu dong. Oke, saya cukup lega. Karena kelas yang sebelumnya itu ketika mengungkapkan fakta itu masih macet gitu ya. Jadi makanya saya tuh agak khawatir gitu ya. Karena kalau misalnya kalian masih bingung di fakta, itu udah bukan warning lagi, itu udah error gitu kalau misalnya di compilernya sih. Kalau warning itu kan kalau kalian pernah ngoding dalam bahasa yang rewel gitu ya compilernya, itu tuh masih bisa jalan kalau warning tuh sebenarnya masih bisa jalan gitu programnya, cuma bisa jadi nanti di satu titik tuh jadi masalah itu gitu karena ada sesuatu yang nggak bersih tuh berarti gitu ya, mungkin ada sesuatu yang sebenarnya kalian tuh belum ngerti tapi kayaknya ngerti gitu loh, warning gitu.
Tapi kalau fakta aja nggak tahu itu mah error gitu ya. Ini bener-bener paling minimal gitu. Oh, lebih susah karena butuh ya gitulah ya, ada sedikit artnya gitu untuk mendapatkan si loop invarian. Sementara kalau ini kan tersurat gitu ya. Kalau loop invarian itu tersirat, ini kan tersurat, jadi harusnya nggak boleh salah. Nah, saya kasih hint buat yang, atau ada yang udah dapet yang XJ plus 1 dengan cara, atau saya kasih waktu lah ya, dengan cara yang mirip, hampir sama dengan yang sebelumnya, coba temukan XJ plus 1. XJ kali YJ pangkat ZJ mod 2 bukan, Bu? XJ, gimana? XJ dikali YJ dikali YJ, terus dipangkat ZJ mod 2. yang dipangkatkannya XJ YJ-nya atau YJ? YJ-nya saja, Bu. Oh, YJ-nya saja berarti ini semua. Nggak bisa di mod 2. Gitu ya, si YJ-nya saja. Kita coba tuh di tes gitu maksudnya ya. Coba ya. Kalau XJ plus 1, kan ini ada dua kemungkinan ya. Itu sama dengan XJ plus kali ya, kali YJ apabila Z-nya ganjil kan gitu ya. Nah, XJ plus 1 kalau Z-nya tidak ada assignment kan ya, nggak diapa-apain tuh. Nggak ada kata-kata X suruh diapain gitu ya kalau Z-nya itu genap. Artinya sama seperti tadi, nilai X saat ini sama dengan nilai X sebelumnya gitu ya. Ini pada saat Z genap. Nah, sekarang coba pakai rumusnya siapa tadi? Ini. Indra, Bu. Oh, Indra. Soalnya kelihatan Igustinya doang ya, panjang namanya. Kita cek formulanya Indra. Katanya dua ini itu bisa diganti dengan XJ. XJ saya tulis panjang ya. XJ plus 1 sama dengan XJ kali YJ pangkat ZJ mod 2 gitu. Coba aja gitu ya. Coba kalau misalnya Z-nya ganjil. Kalau Z-nya ganjil artinya ini mengembalikan 1 kan ya. Berarti sama dengan XJ kali YJ pangkat 1. Ini bilangan itu sendiri. Bilangan apapun yang dia adalah R itu real ya, bilangan real apapun apabila dia dipangkatkan dengan 1, maka dia hasilnya bilangan itu sendiri. Di sini diabaikan saja ya pangkat 1-nya. Nah, sama nggak gitu? Oh, sama ternyata. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kalau genap. Kalau genap berarti dia jadi 0 kan ya. Kalau 0 jadinya kan X. Nah, XJ dikali YJ pangkat 0 gitu. Bilangan real jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 kan ya? Ya, bilangan yang dipangkatkan dengan 0 berapapun itu dia hasilnya jadi 1. Jadi XJ dikali 1 artinya XJ plus 1 sama dengan XJ. Apakah sama? Sama gitu. Berarti benar. Oke. Dapatnya dari mana? Harus mikir memang gitu ya. Kok bisa ya tiba-tiba si Z gitu. Ya itu butuh itu, makanya saya bilang sedikit butuh otak-atik gitu ya, dan butuh banyak latihan sebenarnya. Jadi kayak tadi gitu kan udah latihan yang multiply ya, wah berarti yang powernya jadi bisa gitu harusnya. Gitu ya. Oke, sekarang loop invarian. Coba dengan cara yang tadi itu dicobain pakai fakta yang ada. Coba loop invariannya nemunya gimana? Selain yang tadi sudah jawab ya, selain Indra, Kemas, sama Adrian berarti. Coba pakai cara yang sebelumnya. Kalau ada yang mau voluntarily menjawab, silakan langsung dinyalakan saja audionya. Oke?
lebih susah. Sampai 4 berarti. Oke, ada yang sudah dapat? Bu, Ya, gimana Ruby? itu loop invariannya XJ XJ dikali YJ dikali YJ pangkat ZJ mod 2 ZJ mod 2 sama dengan Y pangkat Z. Y pangkat Z. Y-nya nggak dikasih subscript? Apa? Y-nya sama Z-nya nggak dikasih subscript? J-nya itu nanti kita coba J sama dengan 0. J sama, enggak, ini Y-nya Y apa? Y ini loh, subscript. Y0. Oke, Y0 sama Z0 ya? 0, ya. Oke, ini udah dicobain belum? Udah, oke. Coba kita coba. Terima kasih. Kita coba ya, bener nggak gitu ya? Sesuai nggak? Kita mencobanya seperti biasa, pakai basis saja gitu pada saat J-nya sama dengan 0 gitu ya. Pada saat Y-nya sama dengan 0 berarti X0 dikali Y0 Z0 mod 2. Apakah benar sama dengan Y0 Z0? Kan gitu ya. Nah, yang kita ketahui itu adalah X0 kan ya. Kan di basis itu X0. Nah ini nih, faktanya kan yang kita ketahui cuma itu gitu. Berarti X0-nya 1, berarti kan 1 diabaikan ya, karena 1 dikali apapun hasilnya ya bilangan yang satunya lagi gitu. Ini Y0 dikali Z0 mod 2 sama dengan Y0 Z0 gitu. Sama nggak? Masih beda ya? Ada sedikit yang harus dihilangkan. Apa yang harus dihilangkan? Mod 2. Andang, gimana? Mod 2-nya dihilangin. Oke, mod 2-nya saja dihilangkan kan ya? Beres gitu kan ya? Ya setidaknya beres di level basis gitu ya. Mod 2-nya saja dihilangkan gitu ya. Jadi yang tadi dikasih Arumi itu tinggal dikurangi ininya saja. Nah, harusnya di basisnya nanti sudah terbukti benar lah gitu ya. Oke. Oke. Dah dapat loop invarian, terus kita ngapain ya? Kita buktikannya di bawah aja biar enggak. Di sini aja lah ya. Kita lakukan correctness proof. Pertama kali adalah induction base. Induction base-nya yang tadi ya, yaitu ketika J-nya sama dengan 0. Ketika J-nya sama dengan 0, maka X0 dikali Y0
pangkat Z0 itu sama dengan Y0 Z0 gitu. Nah ini kan klaimnya kan begitu gitu ya, klaimnya kan begitu. Nah sekarang bener nggak, coba dicek di apa namanya faktanya. Faktanya adalah ini 1 dikali Y0 Z0 sama dengan Y0 Z0 gitu. Ini berdasarkan faktanya gitu ya. Maka ini kan sudah sama nih ya, karena satunya anggaplah kita udah tahu lah ya. Ya sudah sih, kalau mau lengkap kalian tulisnya begini Y0 Z0. Nah ini baru lengkap gitu. Maka proof gitu ya, as claim gitu sih lengkapnya. Oke. Itu basisnya. Kenapa jadi saya ngerjain ya? Salah kan? Oke. Sekarang hipotesis. Hipotesis juga gampang ya. Kalian ngerjain RTP aja kalau gitu. Induction, hipotesis. Hipotesisnya gampang. Kenapa gampang? Karena tinggal copy paste loop invariant kan ya. Untuk semua, paling ininya, untuk semua Y tadi, anggota Y-nya bilangan real ya. Kemudian Z-nya itu bilangan natural. Kemudian ini juga berlaku untuk J, untuk semua J lebih dari sama dengan 0. Maka berlaku katanya kita klaim bahwa XJ bilangan ZJ dengan 0 kali pangkat Z0 gitu. Klaimnya kan begitu. Oke. Nah, klaimnya begini, kemudian ya dibuktikan ya. Dibuktikannya apa? Dibuktikannya saya tulisin aja lah ya. Nah, kalian yang mengerjakan YJ ZJ sama dengan Y0 pangkat per 1 ini per 1. Nah, coba kalian kerjakan pakai kertas aja di Otret gitu ya. Nah, kemudian kalian foto kirim ke Telegram, atau Telegramnya japri ke saya juga nggak apa. Saya lupa di grup itu bisa kirim foto nggak sih? Jadi saya buka dulu lah di Telegramnya ya. Saya bisa kirim foto. Ya, kasih taruh di grup. Coba sebentar. Kalian itu 4301. Berarti sebentar dulu settingan. Kali ini 3 menit ya? 3 menit ya? Jadi lebih lama 1 menit. 3 menit. Saya nyalakan dulu. Kalau kalian foto terus bisa tempel di papan tulis sih lebih bagus sih. Misalnya Telegramnya kok connecting terus ya. Yang di apa? Yang di komputer. Saya tunggu sampai 54 deh.
Bu, maaf sudah beres, Bu. Sorry, mic saya ternyata mati. Siapa tadi? Udah beres, Bu. Tapi Adrian. saya, Bu. Tapi nggak tahu bener atau enggak, Bu. Ya, kalau salah push up nanti. Oke, stop. Gimana? Induction, apa namanya? Step ya. Kirim aja. Udah dikirim? Di foto atau? Udah, Bu, di apa Oh, namanya? udah ya, udah. Oke. Oh, saya nggak ngecek. Ini baru connect. Aduh, nggak keluar gambarnya. Oke, keluar. Saya copy image aja lah ya. Kita lihat sama-sama di papan tulis saja. Oke. Nah, ini ya, kalau kalian nanti ngerjain ujian di mana? Di LMS, itu kalian tuh bisa kirim ke, jangan kirim ke temennya ya, kirim ke save. Kalau di Telegram tuh ada namanya save message. Jadi kalian bisa send ke save message. Jadi kalian bisa simpan di situ gitu kan. Kadang-kadang kalian butuh tuh ya kirim apa gitu gambar atau foto ke Telegram. Kalian buka Telegramnya di pakai laptop ya, jangan pakai handphone sebisa mungkin. Buka di laptop. Kemudian kalian tinggal copy image atau pokoknya di screenshot atau apa, pokoknya sedemikian rupa sehingga gambar itu masuk ke clipboard. Kemudian tinggal di paste aja di LMS-nya bisa gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak mau nulis. Tapi jangan upload file. Login varian CP yang ini ya, ini RTP-nya ya. RTP-nya, pembuktikannya ini. Ini ya, ini kan XJ plus 1. Nah, XJ plus 1 itu kita bisa dapat rumusnya yang ini. Berarti kan ya, ini ya. Nih. Saya percaya aja lah ya. Kalau misalnya ada yang beda, temennya kasih tahu ya. Ini saya nggak lihat lagi nih. Jadi XJ plus 1 itu berdasarkan fakta itu XJ dikali YJ pangkat ZJ mod 2. Kemudian yang YJ yang ini YJ plus 1 itu yang ini berarti kan ya. Nah, YJ plus 1 itu sama dengan YJ apa sih dikuadratkan gitu ya. Coba, saya penasaran. YJ plus 1 kemarin. Kita lihat faktanya. Oh ini ya, YJ plus 1 itu adalah YJ kuadrat. Oke ya. Kemudian terakhir adalah pangkatnya ini. ZJ plus 1. ZJ plus 1 itu adalah ZJ dibagi 2, kemudian diflorkan. Oke. Jadi kalau saya tulis yang agak besar di sini, ini adalah XJ. Nah, oke ini aja. XJ dikali YJ pangkat ZJ mod 2, kemudian YJ pangkat Z, salah, dikuadratkan, kemudian dipangkatkan dengan, kalau gini ya, kalau 5 kuadrat dipangkatkan dengan 3, itu sama aja dengan 5 pangkat 2 pangkat 3 ya. Nah ini nih, kayak begini, ini kan pengetahuan matematika nih. Ya, jadi sebenarnya saya pangkatnya itu saya bisa taruh di sebelahnya aja. 2 sama dengan dikali 2, Z ya. ZJ bagi 2. Gitu ya. Ini ya, ini dengan asumsi kalian mengetahui ini. Maka saya bisa tulis YJ itu YJ kuadrat dikalikan dengan ZJ per 2. Walaupun ini sebenarnya kan pangkat lagi di atasnya gitu ya. Tapi kita bisa turunkan jadi sejajar. Nah, genap tidak berpengaruh. Oke, ya kalau genap itu tidak berpengaruh memang. Tapi kalau misalnya, sebentar, yang mana sih ini? Lagi ngomongin yang mana? Oh, yang ini ya, yang ZZ mod. Coba, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Coba, Adrian. Itu, Bu. Ceritanya begini, Bu.
Kan kalau apa ya? Kalau Z sama dengan ZJ per 2 di flooring itu kan kalau genap ya bukan. Soalnya kan Z-nya kan kalau ganjil kan X desain X kali Y kan Bu. Jadi kan langsung saya kalikan saja 2 dikali 2J 2ZJ per 2 itu saya coret 2-nya jadi tinggal YJ pangkat ZJ aja terus saya jumlahin. Saya jumlahin kan. ZJ mod 2 kan sama kayak ZJ dikali 1 mod 2 ditambah ZJ kan. Nah, itu ZJ-nya saya keluarkan. 1 mod 2 kan 1. Ya sudah, begitu. Oke. Gimana? Sip. Ya, gitu ya. Jadi begini, pada ngerti nggak? Jadi kan tadi kan yang utamanya kan yang ini kan ya. Itu tuh ini kan paling gampang nih. Ini pokoknya saya menerjemahkan dari fakta gitu ya. Nah, kemudian yang pertama di ini dulu ya dioperasikan yang paling gampang ini sebenarnya. Ya, karena saya bisa coret 2-nya kan ya. Saya bisa coret 2-nya. Jadi kalau kalian punya persamaan, jadi ini matematika ya. 2 pangkat berapa ini 2 misalnya. Jangan susah. Ya udah 2 pangkat 3 kemudian dikali dengan 2/3 gitu ya, atau 5/3 gitu ya. Ya 2/3 lah nggak apa-apa. Ini 3-nya saya bisa coret ya, ini sama dengan 2 pangkat 2 gitu. Kalian bisa cobain dengan angka apapun, coba aja ya. Tapi sekarang pokoknya begitu aja dulu ya. Nanti kalau kalian penasaran kalian boleh coba. Jadi ini 2-nya bisa dicoret aja seperti pembagian biasa. Maka saya akan mendapatkan, saya tulis di sini lah ya, biar lebih terang, XJ dikali YJ pangkat ZJ mod 2 gitu ya, dikalikan dengan YJ yang sudah lebih sederhana gitu. Ini adalah pangkat ZJ gitu. Oh, sorry, ini nggak boleh langsung gitu ya karena ininya lupa kan saya. Karena ininya begini. Jadi berarti kita harus membuktikannya itu masih ingat apa ya yang ada ganjil genap? Ya saya lupa. Pokoknya kita pernah lah membuktikan rekursif yang kita harus membuktikan ketika dia ganjil dan ketika dia genap. Nah kalau Adrian nih apa dulu sih? Genap dulu ya? Oke, jadi kita bilang genap dulu. Kalau genap, kalau ZJ-nya genap gitu ya. Nah, kalau ZJ-nya genap, ini saya bisa melakukan yang tadi saya lakukan gitu. Kenapa? Karena kalau ZJ-nya genap, gitu ya, kalau ZJ-nya genap, ini kan sama dengan ZJ per 2 gitu. Kok bisa sih? Ya coba aja. Bilangan apapun yang genap, kalau dibagi 2, kan nggak bersisa kan? Ya, iya nggak? Ini kan ceritanya ZJ-nya genap nih ya. Kemarin lebih susah karena ada plus 1-nya, ini kan nggak ada nih. Jadi bilangan genap apapun dibagikan 2 kan, dibagi 2 kan tidak bersisa. Artinya kalau tidak bersisa, hasil pembagiannya kan bulat kan. Kalau hasil pembagiannya bulat, kemudian dibulatkan, kan jadi nggak ngaruh pembulatannya gitu. 3,0 mau dibulatkan jadi berapa? Ya 3 kan. 10,0 ya 10 gitu. Jadi angkanya sama gitu. Jadi makanya ya udah dibuang saja floor-nya gitu ya. Jadi saya bisa, kalau floor-nya dibuang, jadinya tadi YJ pangkat 2 dikali ZJ per 2 gitu. Ya. Ininya dicoret, maka saya dapat persamaan yang XJ, kalau Z-nya genap ya, XJ, YJ, ininya YJ pangkat ZJ gitu ya. Ini dikali apa ditambah sih? Dikali ya. Oke. Nah, kemudian yang Z mod 2-nya, ini kan tadi Z-nya apa tadi? Genap kan, kita lagi cerita Z-nya genap. Kalau genap dimodkan dengan 2, dia jadi 0 kan ya. Ini jadi 0. Nah, ini ilmu matematika lagi. Kalau ada bilangan dipangkatkan dengan 0, maka dia jadinya 1 gitu. Oke. Nah, karena 1, maka kita bisa bilangnya XJ dikali YJ pangkat ZJ itu. Ngikutin nggak? Ini kan ini kan berarti sampai mana nih? Ini berarti baru yang genap aja ya? Adrian yang genap, yang ganjil mana? Yang ganjil kayaknya nggak kepikiran Bu yang ganjil. Yang ganjil belum berarti ya? Oke. Iya. Berarti XJ yang ini ya,
Yang ini berarti kan ya, yang ini ya terakhir ya. Nah, kalau loss, bener kan YJ pangkat ZT, oke. Nah, terus kita mau membuktikan apa sih ini udah panjang-panjang begini gitu. Karena tadi mana yang mau dibuktikan sih RTP-nya, mana RTP-nya. Nah, RTP-nya kan ini kan ya. Nah, RTP-nya kan ini. Nah, kemudian kita tahu dari hipotesis bahwa hipotesisnya tadi kalau XJ ini ya hipotesisnya ini kalau XJ dikali ini bisa. Kalau X kali YJ pangkat ZJ itu adalah Y0 Z0 gitu. Ini kan udah nih XJ YJ ZJ itu kan berarti ini sama dengan Y0 Z0 gitu. Nah, ini kan Y0 Z0 gitu ya. Ini dari induction hypothesis gitu, bukan dari fakta ya. Maka ini kan tadi left hand side-nya ya, maka dia sama kan dengan RHS ya. Tadi kan kita kan pengen membuktikan itu kan, Y0 kan, Y0 pangkat Z0 mana? Nah ini loh yang mau kita buktikan, bahwa ini LHS-nya itu sama dengan RHS. Gitu. RHS-nya kan Y0 pangkat Z0, berarti udah sama kan ya. Karena udah sama maka dia terbukti untuk yang genap. Sekarang cobain yang ganjil. Kita nyobainnya di sini aja, coba yang ganjil. Muatnya ya. Nah, cobalah. Kalau Z-nya ganjil, aduh nggak bisa nih. Males saya ngelihat lagi. Jadi kita nyontek dari sini aja. Yang ini ya tadi ya, yang ketika sudah diitukan oleh fakta kan yang ini kan ya. Kita tulis ulang. Dari fakta kita dapat bahwa XJ, YJ, ZJ mod 2, kemudian YJ pangkat 2 ZJ bagi 2. Nah, sekarang kalau Z-nya ganjil. Oke, ada yang nemu? Kalau ZJ-nya ganjil. Ya, jadi kita harus dua-duanya gitu ya. Jadi genapnya dibuktikan udah oke. Sekarang coba kalau genap, kalau ganjil. Ini terbukti nggak sama dengan Y0 pangkat Z0 gitu. RHS-nya kan ini ya. Ada yang sudah? Coba masih ada 3 menit lagi ya. Ya cobain lah 2 menit, 2 menit. Kan tahu ya kalau ganjil berarti Z mod 2-nya 1 gitu ya. Ada. Ini juga butuh pengetahuan matematika nih. Udahlah ya, saya aja ya. Coba. Udahlah ya, sudah waktunya sudah giri-giri. Oke, XJ, YJ, gitu ya. Apa tadi? Kalau misalnya ganjil, yang paling gampang adalah kita lihat yang ini. Nih, kalau ganjil kan berarti pasti 1 kan ya. Berarti saya bisa langsung dapat bahwa XJ kali YJ. Udah kan ya. Nah, tinggal ngurus yang belakangnya nih gitu. YJ, ini kan dikali juga ya. Dikali YJ pangkat 2 dikali ZJ per 2 gitu. Kalau tadi kan gampang, bisa langsung dilepas aja floor-nya karena dia genap. Nah, sekarang masalahnya ganjil. Masih ingat kan ya, kalau misalnya ZJ per 2-nya ini genap, kalau ZJ-nya itu ganjil, maka kan kita bisa cari bilangan genapnya gitu kan ya. Bilangan genapnya itu yang mana? Bilangan genapnya itu bisa apa ya? Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya gitulah kira-kira. Iya nggak?
kita ambil misalnya sebelumnya. Berarti kan ini saya bisa bilang tapi karena di floor kita harus ambil sebelumnya. Aduh, karena nggak bisa ngomong apa sebentar. Kita kasih contoh aja deh. Misalnya, coba ambil angka 3 misalnya. 3 kan ganjil ya. 3 dibagi 2, kalau di floor kan hasilnya berapa? 1 kan ya? Kelihatan nggak? Kalau 7 deh, 7. 7 dibagi 2, di floor kan hasilnya berapa? Hasilnya kan 3 kan ya? Berarti sama dengan apa tuh? ZJ dikurang 1 bagi 2. Gitu ya. Jadi, saya bisa bilang bahwa ZJ per 2 di floor car itu sama dengan ZJ minus 1 per 2. Iya atau iya? Iya ya. Soalnya udah lewat 10 sekarang. Ini ya. Oke ya. Jadi yang penting itu tujuan kita adalah mengeluarkan si floor-nya gitu. Nah, jadi ini sama lah ya. Ini saya ngurusin yang ini dulu. YJ 2 dikali ZJ minus 1 per 2. Ininya bisa dihilangkan. Artinya sisanya nanti yang saya punya adalah YJ pangkat ZJ. Nah, gimana saya bisa sampai kemana tadi? XJ, YJ pangkat apa ini? ZJ. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya saya punya Y pangkat 3 minus 1 itu sama dengan Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 1. Itu ya, itu makanya saya bilang coba kumpulin kayak gini-gininya loh, rumus-rumus kayak gini supaya mempercepat ketika kalian butuh nanti pas ujian gitu ya. Oke, daripada searching lagi gitu ya, lama gitu. Jadi disiapin dulu semua rumus-rumus kayak begini. Nah, artinya kalau YJ, ZJ, coba aja dihitung ya. Kalau ini Y-nya diganti 2 misalnya. Oke, coba hitung sendiri nanti. Yang ini aja dulu. Artinya saya bisa bilang bahwa ini adalah YJ pangkat ZJ dibagi YJ pangkat 1 gitu. Gitu ya. Nah, pangkat 1 kan nggak usah ditulis ya. Jadi ini XJ dikali YJ gitu. Ininya bisa dicoret, maka sisanya tinggal ini. Nah, udah tahu kan? Ini tadi katanya berdasarkan hipotesis, ini sama dengan apa tadi? YJ kali ZJ gitu. Lupa saya. Sorry. Bukan. Nggak bisa. Oh, bisa. Y0 pangkat Z0 kan ini tadi by ini sama dengan itu ya, by induction hypothesis gitu. Gitu. Ini ini apa namanya? Left hand side-nya itu udah sama dengan RHS-nya, maka proof gitu. Ya, benar nggak sih? Y0 Z0 saya lupa. Ini ya. Nih. Ya, by hypothesis yang merah ini. X, Y pangkat Z itu Y0, Z0. Oke. Nah, tinggal satu utangnya kalian cari, kalian aja lah yang nyari. Termination-nya gitu.